untuk memenangkan $500.000. Para kontestan yang tinggal sendirian di alam liar sangat kuat. Satu anak panah menumbangkan seekor rusa mustua seberat lebih dari 500 kg. Membangun rumah pengasapan untuk menyaring minyak goreng. Bahkan tanpa busur dan panah, mereka bisa dengan mudah menangkap grouse besar. Ikan pike seberat beberapa kilogram begitu banyak hingga tak habis dimakan. Jika ingin kombinasi daging dan sayur, mereka memetik jamur untuk memasak ayam jamur. Perjuangan bertahan hidup ini malah mereka ubah menjadi seperti liburan. Waktu menunjukkan hari ke-8. Tersisa 8 kontestan di lapangan. Arkansas, As. Sejak awal hingga sekarang, dia datang ke tepi sungai, mengambil sepanci air dingin dan menyiramkannya ke kepala. Lalu memetik sedikit pakis ekor kuda sebagai sampo alami. Dengan perasaan segar, dia datang memeriksa hasil memancingnya. Begitu tiba di tepi sungai, dia melihat sesuatu bergerak. Tanpa menunda, dia bergegas menariknya. Seekor ikan pike besar yang gemuk lagi-lagi terpancing. Langsung memotong tulang punggungnya dengan sekali tebas. Kembali ke camp untuk menikmati daging ikan yang lezat. Sejujurnya, rasanya lebih tidak enak dari ikan lele. Tapi dalam kondisi kelaparan, tidak ada ruang untuk pilih-pilih. Hari ke-8, 15/1/19 kamera beralih ke William. Setelah 2,5 hari bekerja keras membangun, dia akhirnya menyelesaikan tempat perlindungan permanennya. Untuk membangun perapian, dia datang ke tepi sungai mengumpulkan lumpur. Kembali ke camp, dia menumpuk batu lapis demi lapis. Mencampur lumpur dan jerami kering sebagai beton untuk mengisi celah. 19,23 saat perutnya keroncongan, tiba waktunya untuk berburu. Belakangan ini, grouse di sekitar kamp membludak. William berencana menangkap beberapa ekor untuk disantap. Di antara 10 peralatannya, dia tidak memilih busur dan panah. Dia mencari sebatang tongkat dan mengikatkan kawat di ujungnya untuk membuat jerat. Untuk menghadapi grouse, alat ini sudah cukup. Awalnya saya pikir William hanya bercanda. Saat dia mendekat, grouse itu sama sekali tidak berniat terbang. Dia mengikutinya sampai ke dahan pohon. Dengan hati-hati, dia memasukkan jerat ke lehernya. Saat grouse menyadari bahaya, ia sudah tertangkap. Benar-benar luar biasa. Hanya tidak tahu apakah memakan hewan ini akan mempengaruhi kecerdasan. Untuk menimbun lebih banyak sebagai persediaan makanan, dia mencari celah batu yang teduh dan memasukkan grouse itu untuk didinginkan. Setelah itu, dia mulai mencari target berikutnya. Bisa dibilang kecerdasan grouse di area ini hampir sama. Tak lama kemudian, dia berhasil mendapatkan yang kedua. Aksi ini membuat orang berpikir seolah-olah siapapun bisa melakukannya. Hari ke-9:10:13 waktu menunjukkan hari ke-9. Arah belakangan ini terus mencoba mencari cara untuk memancing. Tapi seperti yang diduga, setiap hari dia pulang dengan tangan hampa. Saat dia sedang menyempurnakan tempat perlindungannya, tiba-tiba seekor burung hantu terbang di atas kepalanya. Dalam kepercayaannya, ini melambangkan keberuntungan. Konon bisa menunjukkan arah mangsa kepada pemburu. Namun, saat ini Sarah sudah tidak punya tenaga untuk keluar. Dia mencari akar tanaman yang bisa dimakan di sekitar. Tanaman yang disebut stevia ini rasanya manis saat dimasak. Bagian ini kaya karbohidrat dan aman untuk dimakan. Dia memetik lebih banyak untuk cukup sekali makan siang. Tepat saat Sarah dalam perjalanan kembali, dia melihat seekor grouse di batang pohon. Menghadapi protein yang datang sendiri ini, dia langsung menarik busur dan menembakkan panah. Hasilnya, tanpa ragu, tepat sasaran. Setelah kelaparan berhari-hari, akhirnya bisa makan daging. Dia membawanya ke tepi sungai dan mencabuti bulunya hingga bersih. Kembali ke kamp, dia langsung memasukkannya ke dalam panci untuk dimasak. Sambil menunggu, dia menumis sayuran liar sebagai pelengkap. Setengah jam berlalu, piknik lezat pun siap. Dengan asupan kalori, dia kembali memiliki kepercayaan diri untuk bertahan. Namun, hanya dengan sedikit daging ayam ini pasti tidak akan bertahan lama. Agar bisa mendapat ikan tanpa harus berusaha keras, dia membuat satu set kail dari kawat dan kayu. Saat ikan menelan umpan, duri akan mengembang dan menyangkut di tenggorokan. Prinsipnya sederhana dan tidak sulit untuk dibuat. Dalam sekejap mata, dia berhasil membuat belasan. Tepat saat dia hendak mencari jeroan ayam sebagai umpan, jeroan yang disembunyikan pagi tadi kini menghilang. Sarah menyimpulkan itu adalah ulah para gagak. Dalam situasi ini, dia hanya bisa pasrah pada nasib buruknya. Tidak ada umpan berarti tidak bisa memancing. Jadi, Sarah membawa busur dan panahnya untuk berburu lagi. Saat berjalan, tiba-tiba dia menemukan sesuatu yang bagus di tanah. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah sepotong besar jamur porcini. Ini adalah bahan makanan alami yang umum ditemukan di alam liar.
Membawanya pulang untuk membuat sup ayam jamur akan sangat nikmat. Untuk mengawetkan daging ikan, Dust secara khusus membuat rak pengasapan. Buruknya, akhir-akhir ini perutnya sering sakit tanpa sebab yang jelas. Saat dia sedang beristirahat, seekor grouse lagi terkena panahnya. Saat itu dia lupa menyalakan kamera jadi tidak terekam. Bulu ayam yang utuh ini bisa dibuat menjadi bulu panah. Setelah selesai diolah, dia mulai menyalakan api untuk memasak. Sialnya, perutnya kembali terasa sakit seperti terbakar. Hal itu membuat Dust seketika kehilangan selera untuk menikmati makanan besar. Kembali ke dalam, dia merenung sejenak. Tanpa asupan kalori, situasinya hanya akan memburuk. Dia mengeluarkan sisa daging ayam kemarin. Baru makan 2 suap, dia sudah merasa perutnya tidak tahan. Ditambah lagi, dia sudah lebih dari 10 hari tidak buang air besar. Dia sadar tidak bisa mempermainkan kondisi tubuhnya. Dengan sangat terpaksa, dia menelepon untuk mengundurkan diri saat perahu motor perlahan mendekat. Di depan kamera, Dust tak bisa menahan air mata kejantanannya. Kesempatan ikut tantangan yang susah payah didapatkan. Kini harus menyerah karena penyakit. Selanjutnya, dia masih harus mencari cara bekerja untuk menafkahi keluarga. Hanya bisa berdoa agar tubuhnya tidak mengalami gejala buruk. Setelah mengemasi barang-barangnya, dengan menyesal ia mundur dari tantangan. Waktu menunjukkan hari ke-11. Tersisa 7 kontestan di arena. Kehidupan William benar-benar sangat nyaman. Dia pergi ke puncak gunung untuk berjemur. Dalam situasi ini, tentu lebih memuaskan jika tanpa busana. 100 gadua selama tetap kering pada dasarnya tidak akan terkena penyakit kulit. Setelah bersantai, ia datang mengambil grouse untuk memasak makan siang. Saat tiba, ia melihat bulu-bulu ayam berserakan di tanah. Firasat buruk muncul di benaknya. Saat membalik batu, daging ayamnya sudah lama menghilang. Hanya tersisa 1 sayap untuk William sekadar mengobati rasa laparnya. Dia 100% yakin itu ulah cerpelai pinus. Tak disangka, meskipun sangat tersembunyi, tetap saja dirampok. Sepertinya makanan paling aman hanya jika sudah ada di dalam perut. Di sisi lain, Jack datang pagi-pagi sekali ke sungai untuk memeriksa jaring insangnya. Seperti yang sudah diduga, ia kembali dengan tangan hampa. Perlu diperhatikan, sejak awal hingga sekarang, dia belum makan protein sama sekali. Dia membersihkan jaringnya lalu meletakkannya kembali ke sungai. Hanya bisa menggantungkan harapan makan daging pada kesempatan berikutnya. Meskipun di alam liar, kebersihan pribadi harus tetap dijaga. Merebus sepanci air panas untuk mensterilkan celana dalamnya. Namun, saat itu terjadi sebuah kecelakaan. Air mendidih tak sengaja tumpah dan menyiram tangannya. Rasa sakit yang luar biasa langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah sedikit mereda, ia memeriksa lukanya. Berdasarkan tingkat keparahannya, lukanya sudah mencapai standar luka bakar tingkat 2. Dia sangat menyesal karena malas tidak memakai sarung tangan. Dia bergegas kembali ke kamp untuk merawat lukanya. Setelah didisinfeksi, ia membalutnya dengan kain kasa berlapis-lapis. Selanjutnya, lukanya harus dijaga sekering mungkin. Ini juga berarti gerakannya akan terbatas. Day 12, 1:13 PM waktu menunjukkan hari ke-12. Sejak kehilangan rusa besar itu, Teimo terus memikirkannya. Setiap pagi, dia akan berjalan-jalan di tepi sungai. Berharap bisa bertemu lagi dengan hewan raksasa itu. Namun, saat waktunya sibuk, dia tidak bisa bermalas-malasan. Demi menangkap ikan pike di dalam air. Dia berencana untuk menenun jaring insang terlebih dahulu. Membuat kok untuk meningkatkan efisiensi kerja. PM tanpa terasa 3 jam berlalu dan jaringnya baru selesai setengah. Setelah sibuk seharian, perutnya sudah sangat keroncongan. Dia datang ke tepi sungai untuk memeriksa perangkap ikannya. Setelah seminggu, dia berhasil menangkap seekor ikan paike lagi. Zairing matahari terbenam. Teimo kembali mendapatkan 2 ikan besar berturut-turut untuk sementara waktu. Pada dasarnya dia tidak perlu khawatir tentang makanan. Keesokan paginya, hidungnya mimisan. Khawatir bau darah akan menarik beruang hitam. Teimo mengumpulkannya dengan daun. Nanti akan dibuang ke api unggun untuk menghilangkan baunya secara efektif. Harus diakui, dia sangat memperhatikan detail. 10:24 M selalu sibuk mencari makanan. Akibatnya, tempat perlindungan belum sempat dibangun. Dia pergi ke hutan untuk menebang beberapa pohon besar sebagai bahan bangunan. 11:01 rotam dengan suntikan energi di dalam tubuhnya. Efisiensi Teimo sangat luar biasa cepat. Kayu gelondongan setebal paha pun bisa langsung diangkatnya. Setelah 5-6 jam, kerangka utamanya akhirnya selesai. Adapun celah di atap diisi dengan lumut. Hanya dalam 1 hari kerja, dia dengan cepat menyelesaikan tugasnya. Kamera beralih ke Jack. Setiap hari ia mengganti perban lukanya tepat waktu. Selesai itu, dengan wajah penuh harap dia datang ke sungai memeriksa jaring insangnya. Ya ampun, kali ini keberuntungannya luar biasa. Langsung mendapatkan 2 ekor ikan paik. Ini membuat Jack sangat gembira. Dia tidak berhenti tersenyum dari awal hingga akhir. Karena tidak habis sekali makan, dia mengumpulkan ranting untuk membuat rak pengasapan
dibungkus berlapis-lapis luar dalam dengan pohon cemara. Dia sibuk hingga sore hari baru bisa menikmati hidangan lezat yang langka ini. Begitu digigit, rasanya tentu tidak perlu diragukan lagi. Di sisi lain, Temo juga sedang menikmati pesta ikan. Melihat tempat perlindungannya yang semakin sempurna, hatinya dipenuhi rasa bangga. Tepat pada saat itu, terdengar suara dari dalam hutan. Baru saja mendekat, seekor burung hantu melesat lewat, membuat Temo sangat terkejut. Namun, kemunculannya menandakan adanya mangsa di sekitar. Dia segera mengikutinya dengan membawa busur dan panah. Benar saja, dia menemukan seekor rusa besar di tepi sungai. Dilihat dari ukurannya, itu adalah rusa yang sama seperti sebelumnya, menghadapi kesempatan kedua yang sulit didapat ini. Temo memutar lewat tepi sungai dan perlahan mendekat, mengatur napas untuk menenangkan diri, mendekat secara diam-diam. Indiana, usah saat ini, jarak di antara keduanya hanya tersisa 50 meter. Temo menahan napas dan melepaskan tembakan mematikan. Astaga, tembakannya mengenai sasaran seperti yang diharapkan. Rusa besar yang kesakitan itu bergegas lari ke dalam hutan. Hati yang bersemangat, tangan yang gemetar. Saking senangnya, dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. 12,56 PM saat dia menyusul, rusa itu sudah tumbang di tanah karena kehilangan banyak darah. Baru setelah melihat dari dekat, dia menyadari betapa besarnya rusa itu. Meskipun mengerahkan segenap tenaga, dia sulit menggerakkannya sedikit pun. Untuk mencegah daging rusa membusuk, Temo harus segera mengeluarkan jeroannya. Tapi, menangani hewan sebesar ini tidaklah mudah. Butuh setidaknya 1,5 hari untuk membawanya kembali ke kamp. Dan selama waktu ini, bau darah kemungkinan besar akan menarik beruang hitam. Jadi Temo membuat api unggun di sampingnya, menggunakan asap untuk mengganggu indera beruang. Kemudian dia membawa bagian-bagian penting kembali ke camp satu persatu. Jarak dari lokasi berburu ke camp adalah 3 kilometer. Tidak diragukan lagi ini adalah pekerjaan yang sangat memakan waktu dan tenaga, tetapi memikirkan hadiah $500.000 di depan mata. Dia tetap memaksakan diri untuk membawanya kembali. Sisanya hanya bisa diambil besok. Malam tiba dan Temo kelelahan. Saat ini, kekhawatiran terbesarnya adalah kunjungan beruang hitam. Keesokan harinya, Temo tidak berani berhenti sejenak pun. Pagi-pagi sekali, dia menghabiskan 3,5 jam. Day 15, 11, 14 am akhirnya memindahkan semua daging rusa kembali ke kamp. Saat itu suhu belum turun di bawah 0 derajat. Cara menyimpannya masih menjadi masalah besar. Untuk itu, dia mencari lokasi dataran rendah di tepi sungai. Menurut prinsip udara dingin yang tenggelam, suhu rata-ratanya lebih rendah dari sekitarnya. Menggunakan tongkat kayu untuk membuat dinding yang kokoh, rangka utama diperkuat dengan beberapa batang kayu gelondongan. Kemudian menggunakan cabang pohon cemara sebagai alas. Terakhir masukkan potongan daging rusa ke dalamnya. 2:08 PM tidak butuh waktu lama. Kulkas alami pun selesai dibuat. Selain tikus, binatang buas lain tidak bisa masuk sama sekali. Saskatchewan, Ken beralih ke Michaela. Cuaca panas dan sepatunya tidak berpori, menyebabkan gatal tak tertahankan di sela-sela jari kakinya. Memanfaatkan daya serap arang untuk menjaganya tetap kering. Sekaligus bisa mencegah infeksi bakteri. Day 10 seminggu yang lalu, Michaela memasang belasan perangkap jerat di sekitarnya, berharap bisa menangkap beberapa kelinci liar untuk dimakan. Hari ini dia datang memeriksa, tidak ada sehelai bulu pun, tepat saat dia membereskan peralatan dan bersiap untuk kembali. Tiba-tiba terdengar suara dari semak-semak di depan. Dilihat lebih dekat, ternyata ada seekor grouse yang berdiri di dahan pohon. Tanpa basa-basi, Michaela membidik dan melepaskan anak panah. Ya ampun, meleset lebih dari 10 cm. Bahkan ketika grouse memberinya kesempatan kedua, panahnya tetap tidak mengenai bulunya sama sekali. Dengan keterampilan seperti ini, kelaparan adalah hal yang wajar. Setelah itu, dia masih harus mencari anak panah yang hilang di hutan. Di sisi lain, Jack bernasib lebih buruk. 4 hari yang lalu, sebuah kecelakaan membuatnya jatuh dan mencederai tulang ekornya, menyebabkan dia memilih untuk berbaring setiap kali punya waktu. Waktunya memeriksa jaring insang lagi. Sejak awal yang baik, protein terus berdatangan. Dengan mudah menangkap 2 ekor ikan paik. Saat mengambilnya, ditemukan kejutan di dalam perut salah satu ikan. Ikan besar yang gemuk itu cukup untuk makanannya selama seminggu ke depan. Beralih ke Dobby. Ketika yang lain sibuk mencari makanan, dia malah terus fokus membangun tempat perlindungan. Dia bahkan secara khusus memasang cerobong asap di tendanya. Dindingnya diplester dengan campuran rumput liar dan lumpur sebagai beton. Atapnya ditutupi dengan jerami kering dan ranting. Terakhir terpal diletakkan di atasnya. Masuk ke dalam, ternyata ada perapian juga. Bahkan jika cuaca menjadi dingin, dia tidak perlu khawatir kedinginan. Sementara itu, Isaiah masih membangun tempat perlindungannya untuk bisa membangun rumah mewah yang sebanding dengan milik Roland. Pekerjaannya jelas tidak semudah itu.
Hanya memindahkan batu di pagi hari saja sudah menghabiskan ribuan kalori. Tetapi usahanya tidak sia-sia, dia berhasil membangun perapian. Terlihat cukup bagus, hanya saja setelah sibuk seharian, dia harus tidur dengan perut lapar. Lolongan serigala di tengah malam membuatnya takut untuk memejamkan mata. Meringkuk dan gemetar di dalam kantong tidurnya. Day 16901 AM memasuki hari ke-16 agar bisa segera pindah ke rumah baru. Isaiah harus mempercepat pembangunannya. Dilihat dari kerangka rumahnya, setidaknya sekelas villa di alam liar. Meskipun tahu tidak punya cukup makanan, tapi Isaiah tampak tidak peduli sama sekali. Kemudian dia meletakkan terpal di atap. Harus diakui pondok dengan ventilasi utara selatan ini terlihat sangat bagus. Isaiah yang gembira nari di tempat. Pagi-pagi saat memotong kayu, Mikaela menemukan sarang burung, Saskatchewan, Ken sayangnya, di dalamnya kosong, tidak ada telur burung. Adapun tugas hari ini, dia berencana untuk memperkuat dinding. Seiring suhu menurun, angin dingin mudah masuk. Saat sedang sibuk, terdengar suara dari semak-semak di dekatnya. Dia menduga mungkin itu adalah cerplai yang sedang berburu kelinci liar. Mikaela tidak berpikir panjang dan mengikutinya. Sambil berjalan, dia membuat suara untuk mengusirnya. Ini benar-benar keberuntungan tingkat dewa. Dia berhasil merebut seekor kelinci liar dari mulut cerpelai. Kembali ke camp, dia langsung menguliti dan membersihkannya. The Body SD70 berdasarkan kondisi hatinya dapat disimpulkan bahwa dagingnya aman untuk dimakan. 3.46 PM dalam 2,5 jam, hidangan besar pun siap. Mikaela mengambil satu kaki kelinci dan mulai menggigitnya. Ya Tuhan, rasanya benar-benar luar biasa. Ketika kontestan lain sudah makan dan minum sampai kenyang. Dobby sudah beberapa hari tidak mendapatkan ikan, dia tidak habis pikir di mana letak masalahnya. Akhirnya seekor ikan kecil yang rakus memakan umpannya. Tetapi saat mengangkatnya, ikan itu malah jatuh kembali ke sungai. Dobby yang marah langsung kembali ke kamp. Akibatnya, begitu dia duduk, asap tebal membuatnya tidak bisa membuka mata. Untuk menghindari menghirup terlalu banyak karbon dioksida. Setelah berpikir-pikir, dia tetap memutuskan untuk pergi memancing. Dia berjalan ke depan menuju sungai besar yang luas, memotong dahan pohon untuk membuat alat pancing otomatis, 2 batang kayu dipasang terbalik sebagai mekanisme pemicu. Ketika seekor ikan menggigit kail, mekanismenya akan terlepas. Dahan yang melengkung akan terangkat ke atas sehingga mencapai efek memancing. Sambil menunggu, dia memulai mode pemancing di sampingnya. Tidak lama kemudian, kailnya bergerak. Dia menariknya ke darat dan menghabisinya secara fisik. Namun, saat sedang sibuk mengolah daging ikan, tali pancing dari perangkap di sebelahnya perlahan mengencang. Dengan sekali sentak, hasilnya luar biasa. Saat ditarik, seekor ikan besar lainnya tertangkap. Selama lokasinya dipilih dengan baik, tidak perlu khawatir ikan tidak menggigit kail. Arike disita as disitame nobe. Kamera beralih ke Teemo, Marten Pinus yang berkeliaran di sekitarnya membuatnya sangat gelisah. Dia datang ke tepi sungai untuk memeriksa kondisi ruang penyimpanan dagingnya. Begitu melihatnya, dia terkejut, ternyata benar ada hewan kecil yang mencuri makanannya. Dia mengangkat tongkat untuk mengusirnya secara fisik. Setelah diperiksa, dia menemukan setengah jantung rusa besar telah digerogoti. Jika tidak ingin kehilangan lemak berharga, lebih baik mengolahnya menjadi minyak rusa. Kembali ke kamp, dia memasukkannya ke dalam panci dan mulai menggorengnya. Selama proses, apinya tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Setelah proses yang cukup lama, penyulingan pun selesai. Dimasukkan ke dalam wadah kulit kayu yang telah disiapkan. Setiap kali memasak, tambahkan secukupnya untuk melengkapi hidangan. Adapun daging paha yang besar, Teemo memotongnya menjadi irisan-irisan. Secara bertahap, satu persatu ditusuk ke tongkat, menggunakan metode yang sama untuk sisanya. Dibawa ke dalam kamp, menyalakan api unggun, dan mulai mengasapinya. Aroma daging langsung tercium. Untuk makan malam hari ini, tentu saja tidak perlu diragukan lagi. Menggoreng sepansi daging tanpa lemak hingga matang. Dalam situasi seperti ini, yang kurang hanyalah segelas bir, Harbin tahun 82, hari ke-17, 1646. Waktu menunjukkan hari ke-17, di sisi Mikaela, dia menemukan sesuatu yang bagus lagi. Melihat ke kejauhan, ada beberapa angsa putih di permukaan sungai. Namun, menangkap mereka hampir sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Daging kelinci kemarin sudah habis dimakannya. Awalnya, berencana menebang kayu untuk memperkuat tempat perlindungan. Di tengah kesibukannya, Mikaela tiba-tiba menjadi melankolis. Begitu teringat pada putranya yang baru lahir di rumah, rasa rindu rumah itu tidak bisa ditahan lagi. Hari ke-18, 07.47. Waktu menunjukkan hari ke-18, sekali benih kerinduan rumah tertanam. Setiap hari tambahan bagi Mikaela adalah satu hari penderitaan lagi. Dia datang ke tepi sungai untuk memeriksa jaring insangnya.
sekali lagi mendapatkan seekor ikan pike besar. Awalnya mengira dia akan berubah pikiran karena menemukan makanan. Detik berikutnya, dia terlihat melepaskannya kembali. Kembali ke kamp, dia duduk di depan api unggun dan berpikir lama. Pada akhirnya, dia tetap menelepon untuk mengundurkan diri. Tak lama kemudian, sebuah kapal pesiar melaju kencang. Menghadapi kamera, Mikaela juga mengakui bahwa mentalnya tidak kuat. Jika terus bertahan dalam kondisi ini, situasinya hanya akan semakin parah. Lebih baik langsung pulang ke rumah untuk menyelesaikan semuanya. Kemudian, dia mengemasi barang-barangnya. Mikaela naik ke kapal pesiar dan keluar dari tantangan ini. Dengan sumber daya yang begitu melimpah, para kontestan terus-menerus mengundurkan diri. Siapa yang akan bertahan sampai akhir? Pada akhirnya, siapa yang mampu bertahan sampai akhir? Mari kita nantikan kelanjutannya.